Kamuflase Asavia judi daring. Meluasnya judi daring di Indonesia dikendalikan dari Kamboja. Fenomena ini berdampak negatif terutama di kalangan ekonomi bawah. Maraknya judi daring atau online di Indonesia yang kian meresahkan diduga kuat terkait erat dengan entitas bisnis perjudian yang legal di Kamboja. Entitas bisnis perjudian daring tersebut, sesuai temuan tim investigasi Kompas, terindikasi melibatkan warga negara Indonesia baik sebagai pekerja maupun pemodal. Perbedaan legalitas perjudian di kedua negara menjadikan isu judi daring pelik bagi pihak Indonesia yang masih melarang segala bentuk perjudian. Situs-situs judi yang dioperasikan di Kamboja itu menyasar target pasar pejudi Indonesia hingga kalangan menengah bawah. Hal itu terindikasi dari murahnya tarif minimum uang deposit mulai di bawah Rp100.000. Bahkan tak sedikit yang menetapkan tarif mulai dari Rp5.000. Peredaran judi daring juga mudah menjangkau mangsa seiring penetrasi luas di dunia maya. Grup-grup yang mendukung perjudian, lowongan kerja, hingga jasa lain terkait judi eksis di media sosial. Dengan mengetikkan judi online di mesin pencari, didapat konten promosi platform judi bahkan terselip di antara berita penangkapan kasus judi. Pencarian pada hari Jumat 1 Desember lalu sedikitnya menampilkan 4 situs judi di antara berita pada halaman pertama pencarian Google. Sejumlah situs berlabel Texas 88 dan Hoki 178 muncul dengan tagline situs judi slot online paling gacor terpercaya hari ini. Hal serupa dapat ditemui di media sosial Facebook. Tak heran, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendeteksi aliran uang judi dari Indonesia. Dana itu mengalir langsung ke banyak negara di wilayah ASEAN, Asia, dan Eropa, termasuk Kamboja. Perjudian ibarat bisnis kamuflase harapan. Orang dibujuk, dirayu, diprovokasi, dipersuasi untuk bermain dengan mempertaruhkan uang dan dijanjikan hadiah, sehingga akhirnya mau mengulang dan terus mengulang. Dengan kata lain, ketagihan. Wajar adanya di kalangan pejudi beredar ungkapan, kalah penasaran, menang ketagihan. Bagi masyarakat kelas ekonomi atas, kalah dalam judi mungkin tak terlalu jadi masalah. Terkait dengan hal itulah, arena lokalisasi judi luring di berbagai negara menyeleksi pejudi dari aset pribadi atau kekayaan. Namun, bagi kalangan bawah, kecanduan judi itu masalah besar. Uang yang bagi mereka lebih berguna untuk hidup sehari-hari atau ditabung bisa ludes karena judi. Saking ketagihannya, banyak yang sampai berhutang demi berjudi. Judi sebagai solusi bagi mereka yang miskin dan ogah bekerja keras, tetapi punya ilusi kekayaan. Padahal, judi semata harapan kosong yang dijejalkan. Sistem ala bandar tidak memungkinkan aneka perjudian menguntungkan para pejudi. Solusi mendasar perlu digagas, lebih dari sekedar penegakan hukum semata.